Shalom Bapak Mama yang diberkati Tuhan. Perkenalkan, nama saya Tunisi Ruru, SPA IO 658 SD Bergema. Video kali ini saya akan berbagi tentang materi perlindungan anak yang kita sama-sama belajar tentang bagaimana cara mencegah kekerasan lewat pola asuh yang efektif. Kita akan belajar bersama-sama, ada 3 poin yang akan kita bahas bersama pada saat ini, yaitu bagaimana orang tua dapat memahami karakter dari 3 gaya pengasuhan, lalu orang tua dapat mengetahui strategi pengasuhan dengan kasih dan logika. Orang tua juga dapat memberikan contoh dari cara pengasuhan yang paling baik bagi anak. Nah, ada 3 gaya pengasuhan orang tua, yaitu memberi perintah, menyerah, dan memberi pilihan. Nah, ketiga gaya pengasuhan orang tua ini yang sudah saya paparkan tadi, itu selalu yang dialami setiap orang tua atau di setiap keluarga dalam memberikan pengasuhan kepada setiap anak-anak kita. Nah, kita akan bahas hal yang pertama tentang gaya pengasuhan orang tua. Hal yang pertama itu memberi perintah. Orang tua yang suka memberi perintah atau orang tua yang otoriter kepada anak, ketika kita memberikan perintah orang tua, perintah atau otoriter kepada anak, maka ada hal-hal yang akan didapatkan anak lewat pola asuh yang kita berikan, lewat pola asuh yang otoriter. Kalau kita sebagai orang tua sangat melibatkan diri kepada anak, maka anak pada saat dia dewasa nanti dia akan merasa bersalah dan kurang berharga. Karena keterlibatan kita tidak memberikan ruang gerak atau ruang kepada dia untuk dia bisa mengeksplor kehidupan dia, pribadi dia. Tetapi kita selalu melibatkan diri dengan mengatur segala sesuatu, sehingga ketika anak tersebut mengalami seperti itu, maka dia akan merasa bersalah dan kurang berharga. Kemudian lingkungan yang tertata. Lingkungan yang tertata artinya semua ruang geraknya diatur oleh orang tua, sehingga tidak memberikan dia ruang untuk dia bisa memberikan atau mengeksplor akan keinginannya atau apa yang menjadi tujuannya dia untuk dia bisa berbagi, dia bisa memberikan ruang kepada dia untuk dia bisa berbagi dengan orang lain, atau dia bisa memberikan apa yang menjadi kerinduan mimpinya dia. Tetapi sering diatur sehingga ketika dia dewasa nanti, hal itu akan membuat dia menjadi ada rasa marah, karena setiap pergerakan dia ditekan, diatur atau ditata secara otoriter oleh orang tua. Kemudian orang tua yang kasar atau menuntut. Kalau hal seperti ini akan menggiring anak untuk anak tidak bisa menghormati, atau dia menghormati sekalipun karena ada rasa takut. Karena takut orang tuanya, kalau dia melakukan hal yang salah pasti akan dikasarin atau dipukul atau dimarahin. Kemudian orang tua yang suka menuntut, anak harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti itu, tapi tidak melihat bahwa anak juga punya hak untuk bisa melakukan hal-hal yang dia inginkan. Maka jangan salah kalau sampai seperti itu, anak akan merasa dia menghormati orang tua tetapi karena rasa takut. Bukan dia menghormati orang tua karena memang dia harus menghormati orang tua. Kurang berempati, menekankan pada hukuman. Jadi kalau orang tua yang otoriter, dia akan menekankan pada hukuman dan kurang berempati kepada anak. Apa yang anak mau buat, terserah saja anak buat apa, terserah. Dia tidak melarang atau bukan tidak melarang ya, tapi dia cuek, anak mau buat apa saja terserah dia. Kemudian menekankan pada hukuman. Jadi orang tua yang seperti ini, maka anak akan merasa kurangnya kesempatan untuk bertindak bijak, karena dia merasa setiap kali dia melakukan yang dia mau atau melakukan yang dia inginkan, selalu ditekan,
Kemudian kalau ada kesalahan, kita tidak benahi, kita tidak mengajarkan mereka untuk mengatakan yang baik kepada mereka, tetapi kita menekan pada hukuman, sehingga anak akan kurang bertindak bijak, karena dia merasa bahwa ketika saya melakukan kesalahan selalu dihukum, tanpa memberikan masukan-masukan bahwa apa yang anak buat ini sepertinya tujuannya harus seperti ini. Orang tua melakukan ini, anaknya akan berdampak seperti ini. Kita tidak mengarahkan mereka untuk jadi baik, tetapi kita lebih menekan mereka untuk memberikan hukuman. Nah, kalau anak yang seperti ini ditekan dan diberikan hukuman, maka ketika dia dewasa nanti, dia akan kurangnya kesempatan untuk bertindak bijak. Jadi dia akan, karakternya itu akan kasar karena sudah didasarkan dengan kekasaran, dengan hukuman, sehingga anak akan terbawa ketika dia dewasa nanti, dia akan bawa hal itu ke kehidupannya, dan dia akan berlaku tidak bijak dan selalu kasar kepada orang lain. Kemudian hal yang kedua, orang tua yang menyerah atau membiarkan atau mengabaikan. Lu mau buat apa terserah lu, sudah. Dia sudah menyerah, membiarkan anak mau buat apa terserah, bahkan dia mengabaikan. Lu mau jadi apa terserah. Nah, dari hal itu, kalau orang tua yang seperti ini, efeknya adalah dia tidak terlibat. Jadi anak mau buat apa, dia tidak terlibat untuk menyarankan atau memberikan masukan atau mendampingi dia ketika dia melakukan kesalahan, tidak ada arahan dari orang tua. Maka hal itu akan anak bawa menjadi, dia akan karakternya akan menjadi rendah, prestasi dan di sekolah. Kalau anak yang orang tua tidak terlibat dalam aktivitas anak, maka rendahnya prestasi di sekolah itu akan terbawa, karena apa-apa dia yang mengatur dirinya sendiri. Dia yang entah salah atau benar, karena orang tua tidak membiarkan saja, tidak memperhatikan, maka anak anggap itu apa yang dia lakukan. Kalau misalnya salah, dia akan anggap benar. Maka kalau di sekolah, maka akan prestasinya akan menurun karena tidak ada pendampingan secara baik dari orang tua. Kemudian gagal menerapkan standar, menghindari konfrontasi, menyalahkan orang lain, cenderung menuruti saja. Itu ciri-ciri orang tua yang membiarkan atau menyerah. Maka anak akan cenderung bermasalah dengan hukum. Kalau orang tua tidak pernah mendampingi anak atau bahkan menyalahkan orang lain tanpa kita melihat apa yang dilakukan anak kita, kemudian kita hanya mau menyalahkan orang lain saja, maka cenderung sekali anak akan bermasalah dengan hukum. Anak akan buat apa saja yang dia mau. Anak akan merasa bahwa apa yang dia lakukan itu baik, karena memang orang tua tidak pernah mengarahkan dia secara baik. Maka jangan salah, ketika dia dewasa atau ketika dia remaja, dia akan cenderung dengan bermasalah bahkan dengan hukum, dengan hukum. Jadi penting sekali orang tua harus memahami cara-cara gaya dalam kita mendampingi setiap anak-anak kita. Kemudian susah untuk tanggung jawab. Jadi kalau anak yang orang tuanya menyerah, membiarkan atau mengabaikan, maka anak susah untuk tanggung jawab. Dikasih kepercayaan, dia tidak akan bertanggung jawab. Dia akan malas tahu, dia akan cuek. Karena orang tua sendiri sudah menanamkan hal seperti itu. Jadi apa yang dia lakukan, yang penting dia happy, dia baik. Dia tidak akan berpikir atau dia tidak akan melihat orang lain atau orang-orang di sekitar dia atau tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan kepada dia. Kemudian poin yang ketiga, orang tua memberi pilihan. Orang tua yang memberi pilihan atau orang tua yang memimpin atau orang tua yang setiap kegiatan atau hal-hal yang dilakukan oleh anak, dia selalu ada, dia selalu terlibat dengan anak. Nah, poin yang ketiga ini, keterlibatan yang tinggi dari orang tua akan membuat anak merasa dikasihi, bahwa ternyata dia bisa diterima, dia bisa dikasihi,
Orang tua bisa menyayangi dia apa adanya dan mau membimbing dia, mengarahkan dia ke hal-hal yang baik. Dan hangatnya atau hangat dari orang tua atau kasih sayang yang mendalam dari orang tua membuat dia merasa dia dikasihi, dia diterima, kemudian mendukung setiap apa yang dia lakukan. Ketika anak melakukan kesalahan, dia panggil, dia menegur secara baik dan dengan cara yang mengasihi. Kemudian memperbaiki dan mendidik ketimbang menghukum. Jadi kalau orang tua yang memberi pilihan itu dia lebih cenderungnya memperbaiki atau mendidik. Kalau misalnya salah dia panggil, dia kasih tahu, tadi yang adik buat ini salah, seharusnya seperti ini. Maka anak akan merasa dihargai, dikasihi, dan ketika dia dewasa nanti atau dia remaja, dia akan bisa meraih prestasi yang bagus di sekolah. Dia akan merasa bahwa ada dukungan yang baik dari orang tua sehingga menggairahkan dia untuk dia dapat melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, prestasi-prestasi yang akan diraih oleh si anak. Kemudian melibatkan anak dalam pemecahan masalah. Jadi kalau dalam keluarga atau orang tua yang dia ada dalam kategori 3 atau poin 3 ini yang memberi pilihan, maka setiap apa yang dilakukan oleh keluarga dia akan melibatkan anak. Dia akan melibatkan anak dengan mendapatkan pendapat dari anak, memberikan kesempatan untuk anak memberikan pendapat. Apa yang menjadi tujuan di hidup anak, apa yang menjadi kerinduan anak, apa yang menjadi mimpi anak. Orang tua memberikan kesempatan untuk anak dapat memberikan pendapatnya, atau misalnya di dalam keluarga ada masalah yang memang diharuskan untuk duduk bersama dan harus memecahkan masalah ini secara bersama, maka penting sekali juga kita melibatkan anak sehingga kita tahu pendapat anak ini seperti apa, dia maunya seperti apa dalam keluarga. Kalau keluarga dia mau apa yang anak mau, itu yang kita harus lihat dan kita harus putuskan bersama dengan keluarga. Jadi penting sekali untuk melibatkan anak dalam pemecahan masalah. Setiap apapun masalah yang terjadi yang menyangkut dengan anak, pilihan-pilihan anak, misalnya dia mau sekolah di mana, dia mau lanjutkan pendidikan di mana, kemudian dia tamat sekolah dia mau jadi apa, dia mau apa, itu kita harus melibatkan anak untuk memberikan pendapat, kemudian kita memecahkan masalah bersama dengan keluarga. Kemudian mendorong cara berpikir kreatif. Jadi orang tua yang memberi pilihan atau orang tua yang memimpin, dia akan mendorong cara berpikir kreatif anak. Jadi dia selalu memberikan ruang, selalu memberikan kesempatan kepada anak untuk dia menuangkan pikiran-pikiran yang kreatif, apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, apa yang menjadi tujuan anak, apa menjadi masa depan anak, pola pikir anak yang baik. Orang tua yang memberi pilihan ini atau orang tua yang memberi ini, dia akan menerimanya, dia akan memberikan kesempatan kepada anak, maka anak akan dapat menyelesaikan diri dalam lingkungan. Jadi kalau anak sudah dikasih kesempatan, anak sudah dikasih untuk bertanggung jawab dengan dirinya, maka dia dapat menyelesaikan diri dalam lingkungan. Dia akan apa yang dia dapat dari keluarga, dia akan bisa di lingkungan di mana dia berada atau di komunitas di mana dia berada, dia akan berbagi. Dia akan memberikan efek yang baik, efek yang positif kepada setiap yang dia jumpai atau di tempat di mana dia berada. Dia dapat menyelesaikan diri dan dia dapat berbagi dengan orang-orang di sekelilingnya. Dan tentunya ketika anak sudah mengalami hal yang baik yang dia dapat dari rumah, maka hal yang baik pula dia akan bagikan kepada sesamanya, kepada komunitasnya, kepada orang-orang di sekitarnya, dan pastinya ada hal-hal positif, hal-hal yang baik yang dia bagikan kepada setiap orang yang dia jumpai atau orang-orang yang ada bersama dengan dia.
Kemudian kita belajar bersama lagi strategi pola asuh. Jadi ketika ada 3 pilihan tadi, 3 pilihan gaya pengasuhan orang tua, kita juga harus tahu bagaimana strategi pola asuh kepada anak-anak kita. Pola asuh yang benar memperlakukan anak secara bermartabat karena anak sangatlah berharga. Anak adalah titipan Allah, titipan Tuhan yang begitu baik, begitu sempurna bagi kita. Harta yang paling berharga adalah anak, maka itu yang Tuhan titipkan kepada kita setiap keluarga, sehingga kita mampu memperlakukan anak secara bermartabat karena anak sangatlah berharga. Bagi Tuhan anak bagi Tuhan anak itu sangat berharga. Bahkan bagi keluarga itu juga harta yang paling berharga adalah anak. Maka kita harus bisa melakukan anak secara baik dengan memperlakukan hak-hak anak secara baik. Kemudian gambaran diri positif diawali dari penerimaan. Gambaran diri yang baik dari setiap anak itu berawal dari penerimaan keluarga yang baik, penerimaan orang tua yang baik terhadap dia. Kalau dia sudah diterima secara baik dari lingkungan keluarganya, orang tuanya, maka gambaran dirinya itu akan menjadi baik dan hal-hal positif akan baik adanya dalam kehidupan anak karena dia sudah diterima. Kalau anak yang tidak diterima, anak yang notabene-nya orang tuanya tidak peduli, orang tuanya, apalagi orang tua tidak mengharapkan anak itu hadir, anak itu ada, sudah ada penolakan, maka anak akan menjadi pemberontak, anak akan menjadi tidak dihargai, anak menjadi tidak diterima, anak akhirnya dia menjadi pemberontak, dia mulai kasar karena merasa dirinya tidak diterima oleh keluarga atau orang tua, maka hal yang sama dia akan lakukan kepada orang lain. Jadi penting sekali gambaran diri anak itu, kalau mau yang positif maka diawalinya dengan penerimaan yang baik kepada anak. Kita mau menghargai dia, walaupun dia kecil, walaupun anak, kalau kita sebagai orang dewasa berpikir bahwa anak itu lemah, tetapi kita perlu tahu bahwa anak itu berharga, anak itu dia titipan Allah yang baik, atau titipan Allah yang luar biasa dalam kehidupan keluarga. Maka kita harus menerima dia, kita harus mengasihi dia, kita harus mengenal pribadi dia, kemudian kita juga harus bisa melindungi dia. Kemudian anak dapat diterima secara baik dari orang tua, akan dapat menolong diri anak untuk dapat menerima dirinya sendiri. Jadi ketika anak sudah diterima secara baik dari orang tuanya, dari keluarganya, maka anak juga dengan sendirinya dia akan menerima dirinya sendiri, dia akan menghargai dirinya sendiri. Ketika dia dewasa atau dia remaja atau dia jadi pemuda-pemudi, dia akan bisa membentengi dirinya, dia bisa menghargai dirinya karena dia percaya bahwa dirinya itu berarti, dirinya itu berharga yang Tuhan kasih, karena dia percaya bahwa dia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Kemudian Tuhan tidak sampai di situ saja serupa dengan segambar dengan Allah, tetapi Tuhan memberikan mereka identitas, yaitu ada laki-laki dan ada perempuan. Maka dia akan bisa menghargai dirinya, dia akan menghargai hidupnya karena dia sendiri sudah dihargai, dia sendiri sudah diterima, dia sendiri dilindungi, dikasihi, sehingga dia sendiri juga bisa menerima dirinya sendiri, dia bisa menghargai dirinya sendiri, dan dia bisa melakukan hal-hal baik, hal-hal positif yang tidak merugikan dirinya sendiri. Jadi dia melakukan hal-hal yang baik yang bisa membuat hidupnya lebih baik, hidupnya menyenangkan orang lain, dan tentunya dia punya masa depan yang baik. Kemudian pengaruh orang tua harus masuk ke anak. Jadi apa yang menjadi kehidupan keseharian kita, karakter kita, hidup kita, kita harus bisa masuk ke anak. Jangan menuntut anak untuk melakukan hal yang baik, sedangkan kita orang tua melakukan hal-hal yang anak anggap tidak bisa diterima. Anak anggap itu menyakiti perasaannya, atau anak anggap bahwa itu sangat tidak faedah bagi anak, dengan hal-hal yang kita lakukan yang merugikan anak. Jadi pengaruh orang tua yang baik, pengaruh orang tua positif, karakter orang tua yang baik itu yang bisa masuk ke
anak, yang anak bisa terima, yang anak akan mengambil contohnya. Jadi kalau jangan pernah bermimpi bahwa kalau kita melakukan hal yang tidak baik, kita mau bermimpi anak kita jadi baik. Tetapi kita harus pikirkan, kalau kita melakukan hal yang baik, maka anak juga akan melakukan hal yang baik, hal yang positif. Karena apa yang dilakukan orang tua akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak. Dan anak akan meniru semua yang orang tua lakukan atau orang tua perbuat, orang tua buat apa saja itu akan ditiru oleh anak. Tetapi kalau hal yang baik maka akan baik juga bagi anak, dan anak akan melakukan sesuai dengan apa yang kita mau kalau kita mau melakukan hal yang baik. Menanamkan nilai agama. Jadi kita harus penting sekali mengajarkan anak terus menerus pengenalan akan Tuhan. Jadi dia harus mengenal secara pribadi dengan Tuhan. Bahkan kita sebagai orang tua juga harus membangun hubungan yang baik juga dengan Tuhan. Sehingga ketika anak melihat itu, anak juga mau mengikutinya dan dia akan menanamkan nilai yang orang tua sudah ajarkan. Bahkan nilai-nilai Alkitab yang dia terima, dia baca, dia dapatkan, dia akan pakai itu dalam kehidupannya. Jadi penting sekali kita menanamkan nilai-nilai agama, menanamkan pengenalan akan Tuhan kepada anak. Sehingga ada hubungan pribadi yang dibangun dengan Tuhan, sehingga kalau ketika anak sudah dibentengi dengan hal-hal seperti ini, maka dia akan mengasihi Tuhan, menghargai hidupnya karena dia mau mengasihi Tuhan. Terus keterampilan, keseimbangan antara pengasih dan penyayang. Jadi kita juga harus memberikan keseimbangan antara pengasih dan penyayang. Kita juga harus memberikan keterampilan, keseimbangan antara pengasih dan penyayang. Nah, pengasih di sini adalah kita mau mengasihi dia, kita mau memberikan apa yang menjadi kebutuhannya. Kemudian kita juga harus dibarengi dengan penyayang. Terkadang kita mengasihi dalam hal ini, kadang anak mau minta apa kita kasih, anak mau butuh apa kita kasih, tetapi kita tidak dibarengi dengan penyayang atau kasih sayang. Misalnya lu minta apa saja beta kasih, beta ikuti lu mau, tapi anak tidak mendapatkan kasih sayang. Orang tua cuek dengan kerjanya, tingkat kesibukannya, kemudian anak hanya dikasih fasilitas, istilahnya dikasih fasilitas. Anak mau nikmati atau tidak terserah, yang penting dia sudah memberikan fasilitas kepada anak, tetapi tidak memberikan kasih sayang. Jadi penting sekali keseimbangan antara pengasih dan penyayang. Ketika kita memberikan apa yang menjadi kebutuhan anak, maka kita juga harus memberikan kasih sayang yang penuh kepada dia. Jadi harus balance, harus jalan bersama. Jadi kasih dan penyayang itu harus berjalan dengan sama. Kemudian ubah perilaku orang tua terhadap anak. Anak bukan diomongin tapi diajak bicara. Jadi perilaku atau apa yang kita sering buat kepada anak itu kadang-kadang kita selalu omongin dia tanpa kita tahu apa yang dia mau. Apalagi kita sebagai orang tua, kalau melihat anak salah kita pasti akan mengomel. Kalau orang tua bilang akan mengomel, akan marah, omong anak dari A sampai Z sampai anak bosan, tanpa mengajak bicara anak, tanpa kita kita mau mendengar curahan hati anak, kita mau mendengar pendapat anak. Nah, hal ini akan berpengaruh sekali kepada anak. Jadi kita harus memberikan ruang kepada anak untuk anak kita bisa ajak bicara, bisa ajak kita harus ajak bicara dia untuk kita dapat kita bisa tahu pendapat anak itu seperti apa. Jangan kita hanya karena kita orang tua kita hanya mengomel sah, dia salah kita mengomel sah tanpa kita tahu yang sebenarnya ini anak maunya apa. Jadi penting sekali kita ajak bicara anak. Kita harus bicara dengan anak mengeluarkan pikirannya, pendapatnya, perasaannya. Anak ini dia maunya seperti ini, orang tua mau seperti itu. Jadi kira-kira kalau anaknya mau seperti ini dan orang tua seperti itu, dia punya
solusinya apa? Maka kita harus duduk bersama dengan anak, ajak dia bicara, sehingga mendapatkan satu kesepakatan yang anak juga tidak dirugikan, orang tua juga tidak dirugikan. Jadi harus membangun hubungan yang baik dan memberikan kesempatan, memberikan ruang kepada anak untuk bisa ajak bicara, mengeluarkan pendapat, idenya, supaya jangan saling menyalahkan. Orang tua harus banyak belajar mengedukasi diri. Jadi kita juga sebagai orang tua, kita juga harus belajar, harus terus-menerus mengedukasi diri. Kita harus banyak baca, kita harus banyak melihat banyak-banyak hal, artikel-artikel, referensi-referensi yang bisa menunjang, mendukung kita untuk dapat. Kemudian hal yang berikut, menjalin hubungan berkualitas dengan anak. Jadi kita punya waktu bersama dengan anak. Hubungan kualitas itu kita ada waktu bersama dengan anak, misalnya mau ajak jalan-jalan dengan keluarga, kita refreshing bersama atau makan bersama. Misalnya dalam satu minggu kita sibuk dengan kerja, pasti ada 1-2 hari kita harus ada bersama dengan anak. Kita harus membangun waktu yang berkualitas dengan anak, sehingga anak merasa bahwa dia tidak sendiri, ada keluarganya, ada orang tuanya yang mendampingi dia. Kemudian menghindari anak dari gadget, tidak menghindari teknologi, tapi menempatkan pada posisinya. Jadi kita pahami benar bahwa anak-anak di era sekarang adalah anak-anak yang hidup dalam era teknologi. Jadi tentunya apa yang dilakukan di sekolah maupun apalagi sekarang pandemi, anak bersekolah di rumah, otomatis gadget itu sangat penting untuk mereka untuk bisa sekolah. Tetapi kita harus memberikan arahan kepada mereka, mengingatkan mereka bahwa gadget itu penting, tetapi dipakai dengan hal-hal yang bermanfaat dan ditempatkan pada posisinya. Jangan gadget dipakai untuk games online dan lain sebagainya, sehingga waktu anak itu tersita hanya dengan gadget. Waktu anak itu tersita hanya dengan game. Jadi penting sekali kita memberikan arahan, memberikan informasi yang benar, supaya kita anak menggunakan gadget itu pada tempatnya, pada porsinya. Jadi tidak semaunya dia mau satu hari dia hanya dengan gadget, main game dan lain sebagainya, kita biarkan saja. Tetapi kita harus arahkan dia bahwa teknologi itu penting, gadget itu penting, tapi kita harus pada posisinya. Jadi karena memang sekarang kita tidak pungkiri lagi bahwa zamannya anak sekarang adalah zaman teknologi, jadi semuanya harus dipakai, harus gadget itu sangat penting untuk digunakan untuk dia bisa berinteraksi dengan orang lain, dengan sekolahnya dan lain sebagainya. Tetapi kita juga terus mengarahkan dia supaya kita harus bijak menggunakan teknologi, menggunakan gadget itu secara baik, secara benar. Dan pola asuh orang tua menurut Alkitab, yaitu Mazmur 177 ayat 1 sampai 5, kita harus bisa menghargai anak. Jadi dalam Mazmur ini kita diajarkan untuk kita bisa dapat menghargai anak. Kemudian Mazmur 139 ayat 13 sampai 15, Allah merajut dan mendesain anak. Ketika anak sudah di kandungan dari 0 bulan, anak itu Allah yang sudah merajut dia di dalam kandungan. Allah yang sudah mendesain dia dalam kandungan. Betapa berharganya anak, sehingga Tuhan Allah yang turun langsung untuk mengerjakannya, merajutnya secara baik. Jadi penting sekali kalau Tuhan saja mengasihi, menyayangi anak, dia mau merajut anak secara baik, segambar dan serupa dengan dia, maka kita juga harus bisa menghargai dia, menerima dia apa adanya. Kemudian Ibrani 12 ayat 11, kedisiplinan. Kita juga penting sekali orang tua memberikan kedisiplinan kepada anak. Kalau anak itu salah, kita juga perlu memberikan kedisiplinan. Tetapi kedisiplinan yang kita berikan, kita juga harus menjelaskan kenapa satu bapak atau mama kasih disiplin kamu. Harus jelas, jangan asal kasih disiplin tanpa kita tahu, anak tahu maksud apa, tujuan apa untuk dia. Kemudian
Matius 6 ayat 31 sampai 33. Hal kekhawatiran tetap mencari Tuhan. Jadi ketika anak merasa bahwa dia harus membutuhkan Tuhan, kita harus arahkan dia. Jadi kalau jangan sampai anak itu mencari ketika dia merasa khawatir, dia merasa tidak nyaman, dia merasa dia tidak bergairah, tidak mendapatkan masalah. Jangan pernah membuat anak itu merasa khawatir, tapi kita harus kasih tahu kepada dia bahwa ada Tuhan yang selalu ada untuk menolong dia. Kita mengarahkan dia untuk mencari Tuhan. Jangan sampai dia mencari manusia dunia. Dia bisa curhat ke orang lain, dia bisa curhat ke orang yang salah. Maka kalau ketika dia curhat ke orang yang salah, orang yang tidak tepat, maka dia juga akan digiring untuk melakukan hal yang tidak benar. Tetapi kita mengarahkan dia untuk anak terus mencari Tuhan. Ketika ada persoalan, ketika ada masalah, dia tetap mencari Tuhan. Karena solusi yang terbaik adalah solusi yang datang dari Tuhan. Kemudian Amsal 1 ayat 5 sampai 6, berharap dan bersandar pada Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang anak hadapi, keluarga hadapi, satu hal yang kita percaya dalam Amsal bahwa kita harus tetap bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, karena penyelesaian solusi yang terbaik adalah berasal dari Tuhan. Bersikap baik itu dalam Efesus 6 ayat 4 sampai 32, kita harus bisa bersikap baik, lembut, meneladani cara hidup Yesus. Jadi kita orang tua, kita harus meneladani cara hidup Yesus. Kita harus memperlakukan anak seperti Yesus memperlakukan anak-anak. Dia memanggil anak-anak walaupun murid-muridnya tidak mau anak-anak mendekat dengan Tuhan, tapi Tuhan dengan tangan terbuka memanggil anak-anak untuk menerima anak-anak dan bahkan dia memberkati mereka. Jadi kita harus bersikap lembut seperti Yesus bersikap kepada anak-anak, dan Yesus bersikap kepada kita. Efesus 6 ayat 1, ketaatan. Kita harus belajar taat kepada Tuhan. Bahkan kalau kita sudah taat sebagai orang tua, kita taat kepada Tuhan, maka dengan sendirinya anak juga meniru teladan daripada kita, dia juga akan taat kepada kita. Apa yang menjadi mimpi kita, apa yang menjadi tujuan dari orang tua, apa yang orang tua mau atau orang tua punya kerinduan untuk anak-anak, maka kalau itu benar, maka anak-anak akan mentaatinya. Karena kita juga kita selalu memberikan ruang-ruang kepada anak, dan ketaatan itu sangat penting. Ketika kita taat dengan Tuhan, kita mau hidup kita dipimpin oleh Tuhan, maka anak juga akan meniru itu dan dia akan taat kepada kita dan lebih taat kepada Tuhan. Efesus 5 ayat 25, saling mengasihi. Keluarga harus saling mengasihi, antara bapa, antara mama, antara anak dengan orang tua, antara orang tua dengan anak harus ada saling mengasihi. Seperti Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu, maka kita hal yang sama yang kita lakukan dalam keluarga kita, yaitu kita harus saling mengasihi, saling menghargai satu dengan yang lain, sehingga kehidupan rumah tangga kita, keluarga kita selalu menjadi dampak yang baik. Ketika kita mau taat kepada Tuhan, kita mau saling mengasihi, ada dampak, ada efek yang baik kepada Tuhan, kepada lingkungan, kepada komunitas di mana kita berada. Kemudian ketika anak mendapatkan itu semua dalam keluarga, maka hal yang sama dia akan bagikan kepada orang lain, dan tentunya akan berdampak yang sangat positif kepada sesamanya. Kolose 3 ayat 13, pengampunan. Penting sekali untuk kita belajar hal ini dari Kolose 3 ayat 13. Pengampunan itu sangat penting, karena Tuhan sendiri sudah mengampuni kita. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kita, hidup kita yang bercacat celah ditanggungnya oleh Tuhan di atas kayu salib, sehingga Tuhan tidak ada rasa dendam, Tuhan tidak ada rasa tidak mau mengampuni kita karena perbuatan kita yang begitu keji terhadap dia, sehingga Tuhan menerima itu semua. Tetapi
dengan hati yang besar, dengan hati yang mengasihi kita, dia mau mengampuni kita, dia mau menerima kita apa adanya. Dan hal yang sama juga Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita saling mengampuni. Jadi misalnya ada masalah dalam rumah, harus diselesaikan secara baik, harus memberikan pengampunan kepada sesama kita, memberikan pengampunan kepada suami kita ketika suami mungkin melakukan kesalahan, atau istri kita melakukan kesalahan, atau anak-anak kita memberikan kesalahan. Marilah kita belajar dari karakter Kristus untuk kita mau saling mengampuni satu dengan lain, karena itu yang teladan yang Tuhan tinggalkan bagi kita, teladan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita bisa mampu mengampuni orang lain. Karena pengampunan itu sangatlah indah. Kalau kita hidup dalam kepahitan, maka hidup kita tidak akan aman, hidup kita tidak akan diberkati. Berkat itu akan hilang daripada kita kalau kita hidup dalam kepahitan. Tetapi kalau kita mau hidup dalam pengampunan, memberikan pengampunan kepada setiap orang yang melakukan kesalahan kepada kita, memberikan pengampunan kepada suami kita, pengampunan kepada istri kita, kepada anak-anak kita, maka hidup kita akan damai, hidup kita akan aman, dan berkat itu akan tercurah untuk kehidupan kita. Jadi marilah kita belajar dari materi hari ini tentang ada 3 poin pengasuhan dan pola asuh orang tua yang benar, kemudian pola asuh orang tua menurut Alkitab itu seperti apa yang saya sudah bagikan bersama. Mungkin ini dapat menolong kita sebagai orang tua, sebagai keluarga, untuk menolong setiap anak-anak kita untuk mengasuh mereka secara baik. Mungkin ini saja yang saya dapat bagikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.